Oleh karena salah satu wilayah daripada Republik Indonesia masih belum merdeka, maka kita anggap sebagai satu kewajiban yang keramat. Operasi Trikora atau Tri Komando Rakyat adalah perjuangan 2 tahun negara Indonesia untuk menggabungkan wilayah Irian Barat atau Papua. Pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Indonesia saat itu Soekarno mengumumkan pelaksanaan Trikora di alun-alun utara Yogyakarta. Soekarno juga membentuk Komando Mandala. Mayor Jenderal Soeharto diangkat sebagai Panglima. Tugas komando ini adalah untuk merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi militer untuk menggabungkan Irian Barat dengan Indonesia. Inilah kisah lengkap mengenai sejarah Trikora, perjuangan Indonesia menggabungkan Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi. Namun sebelum videonya dilanjut, dukung channel YouTube dan fanpage Facebook Media Perjuangan dengan cara mengklik tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. KMB dan pengusiran orang-orang Belanda. Pada Minggu pagi, 19 Desember 1948, Republik Indonesia diserang pasukan Belanda pimpinan Simon Hendrik Spoor. Serangan itu diberi nama Operasi Gagak dan mengincar Yogyakarta, ibu kota Republik Indonesia saat itu. Dalam sejarah Indonesia, peristiwa itu tercatat sebagai agresi militer yang tidak terlupakan. Tetapi setahun kemudian keadaan berbalik. Berkat diplomasi dan tekanan internasional, Belanda terpaksa harus angkat kaki sesuai kesepakatan Konferensi Meja Bundar atau KMB pada akhir tahun 1949. Belanda pun harus mengakui kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Berdasarkan KMB, wilayah Indonesia meliputi bekas wilayah Hindia Belanda kecuali Papua yang dalam perjanjian akan diserahkan setahun setelahnya. Namun setelah lebih dari setahun, Papua yang kaya hasil tambang itu tidak kunjung diserahkan. Indonesia tentu saja berang. Apalagi KMB sangat merugikan Indonesia karena harus membayar hutang Hindia Belanda sebesar 4,3 miliar gulden. KMB kemudian dibatalkan. Bukan cuma itu, perusahaan-perusahaan Belanda yang beroperasi di Indonesia dinasionalisasi. Kekayaan negara tentu bertambah dari sini. Selain itu, pengusiran atas orang-orang Belanda pun dilakukan. Belanda masih ingin berkuasa. Belanda nampaknya mencium gelagat buruk dan berusaha memperkuat Papua. Belanda lalu bersikap manis kepada orang-orang asli Papua. Pada Februari 1961, ada pemilihan anggota parlemen baru dan Komite Nasional Papua pun mereka bentuk pada 19 Oktober 1961. Pertahanan Papua juga diperkuat oleh pihak Belanda. Selain dengan kekuatan militer Belanda yang ada, memberdayakan orang-orang Papua pun dilakukan. Pada tanggal 4 April 1960, Belanda mengirim kapal induk Karel Burman ke Irian Barat dengan alasan mengadakan pameran bendera atau flag platoon yang diikuti beberapa kapal perang lainnya. Tulis buku Irian Barat Daerah Kita
terbitan tahun 1962 halaman 30 yang dirilis Departemen Penerangan Republik Indonesia. Di bulan yang sama, seperti ditulis P.J. Druglever dalam Tindakan Pilihan Bebas Orang Papua dan Penentuan Nasib Sendiri, terbitan tahun 2010 halaman 409, kesatuan-kesatuan pertama dari Papua Pre-Jubilee Girls Corps alias Korps Relawan Papua mulai dididik. Korps tersebut sudah direncanakan sejak 1950 dan dilaksanakan dengan sangat lamban sekali oleh Belanda. Tetapi pada tahun 1960, mau tidak mau mereka mempercepatnya. Soekarno beserta para pembantunya tentu mengetahui Belanda tidak akan mempermudah lawannya untuk menyerang Papua. Setidaknya pada 6 Maret 1961, sebuah pasukan pemukul berjumlah besar dengan nama Korps Tentara ke-1 atau Kora 1 dibentuk. Brigadir Jenderal Soeharto jadi panglimanya. Kora lalu berubah menjadi Cadangan Umum Angkatan Darat atau CADUAD dan belakangan lagi jadi Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kosrad. Di level elit pemerintah, Dewan Pertahanan Nasional atau Depertan lalu dibentuk pada 11 Desember 1961. Tiga hari kemudian, seperti dicatat dalam salah satu buku babon sejarah Angkatan Darat, Sejarah TNI AD 1945-1973, peranan TNI AD dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, terbitan tahun 1979, halaman 79, dalam sidang Depertan tanggal 14 Desember 1961, terbentuklah Komando Operasi Tertinggi atau KOTI. Di organisasi itu Soekarno bertindak sebagai orang nomor 1, disusul A.H. Nasution dan Panglima-Panglima Angkatan. Soekarno membakar massa. Masyarakat Indonesia yang kala itu tentu tidak banyak tahu isi dari KMB dan pentingnya Papua dijadikan sasaran kampanye oleh Soekarno. Presiden Soekarno memilih tempat dan waktu yang simbolik. Tulis Harsha Bachtiar dalam tulisan bertajuk Sejarah Irian Jaya dalam buku yang disunting Kuncharaningrat Irian Jaya Membangun Masyarakat Majemuk, terbitan tahun 1994 halaman 87. Soekarno memilih tanggal 19 Desember 1961, 57 tahun yang lalu, sebagai titik awal kampanye. Tempatnya adalah alun-alun utara Yogyakarta. Ia mengambil tanggal itu dengan alasan 13 tahun sebelumnya, pada tanggal 19 Desember 1948, Yogyakarta diinjak-injak tentara Belanda di bawah komando Jenderal Simon Hendrik Spoor. Di dekat alun-alun itu, di dalam Istana Negara Gedung Agung yang terletak di ujung selatan Jalan Malioboro, Soekarno dan pejabat lainnya ditawan oleh Belanda. Pihak Indonesia mengenang peristiwa ini sebagai agresi militer Belanda yang kedua. Masa lalu suram itu pun seolah-olah hendak ditimbun dengan memori baru soal perang terhadap Belanda dalam merebut Irian Barat. Menurut Rosihan Anwar, dalam Soekarno, tentara, PKI, segitiga kekuasaan sebelum prahara politik 1961-1965, terbitan tahun 2006 halaman 85, konon Muhammad Yamin adalah pengusul dipilihnya tanggal 19 Desember itu dalam sidang Depertan pada 19 Desember 1961. Pada halaman 85
Bagi Rosihan, pidato ini menjadi anti klimaks. Berduyun-duyun orang berkumpul di lapangan alun-alun di muka Keraton Yogyakarta. Pemancar radio menghubungi panggung upacara dengan penduduk di seluruh Indonesia. Tulis Harsha Baftiar. Dalam catatan Bangil Martowijoyo yang termaktub di buku kesaksian tentang Bung Karno 1945-1967, terbitan tahun 1999, halaman 322, rapat raksasa ini dikunjungi ratusan ribu rakyat dari daerah Yogyakarta dan luar daerah Yogyakarta, sehingga alun-alun utara di Yogyakarta menjadi lautan manusia. Video dari Arsip Nasional Republik Indonesia memperlihatkan bagaimana mobil-mobil yang membawa rombongan Soekarno dengan para pengawalnya disambut rakyat di sekitar Tugu Yogyakarta dan kemudian melintasi Jalan Pangeran Mangkubumi, lalu terus ke arah selatan. Letnan Jenderal Sugito tidak akan melupakan hari bersejarah itu. Tahun tepat pukul 09.00 pada Selasa 19 Desember 1961 itu, Soekarno pun berpidato membakar semangat rakyat. Komando saya dengan tegas ialah gagalkan, hei seluruh rakyat Indonesia, gagalkan pendirian negara Papua itu. Apa komando saya lagi? Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat itu. Tegas saya memberi komando ini, gagalkan negara Papua itu, kibarkan bendera sang merah putih di Irian Barat, gagalkan, kibarkan bendera kita, dan akan datangnya mobilisasi umum yang mengenai seluruh rakyat Indonesia untuk membebaskan Irian Barat sama sekali daripada cengkeraman imperialisme Belanda.